sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Amin. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari katakan sampai selamanya. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Hanya Engkau satu-satunya Allah kami, hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami. Berbicaralah pada kami Tuhan, karena hanya satu-satunya Tuhan suara-Mu Tuhan yang selalu kami dengar, yang selalu ingin kami nantikan Tuhan, yang menuntun kami, yang menjamah kami Tuhan, yang berikan kami pedoman yang benar dalam hidup ini Tuhan. Dan firman-Mu itu berkuasa Tuhan mengubahkan. Firman-Mu itu berkuasa untuk menciptakan Tuhan, membuat yang tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang mustahil itu bisa nyata terjadi Tuhan. Yang tidak mungkin kami alami, itu bisa Kau nyatakan Tuhan. Dari firman-Mu, ingatkan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Shalom saudara. Mari kita buka Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-25. Galatia 5 ayat yang ke-25. Galatia 5 ayat yang ke-25. Baik. Sebelum kita baca, saudara, ayat ini adalah sebuah petunjuk, pedoman bahwa ayat ini memberikan kita sebuah kodrat sebagai orang Kristen. Semua orang Kristen di sini? Angkat tangan orang Kristen. Nggak ada yang lain ya? Nggak ada ya, benar ya? Semua Kristen semua ya? Semua percaya Yesus ya? Nah dengar ya, saya katakan ini kodratnya orang Kristen. Jadi mau saudara tuh merek gerejamu tuh apa, aliranmu apa, sepanjang kitabnya itu sama, kan orang Kristen kan? Berarti semuanya saudara patokannya sama. Karena sudah dikodratkan. Mau saudara tata ibadahnya bagaimana sih? Angkat tangan, angkat kaki, sembarang wis. Mau saudara kan, mau yang teriak-teriak pencolotan segala macam saudara, atau yang tenang, yang cool gitu. Saudara, tapi orang Kristen kan? Orang Kristen ya? Mau yang pakai ibadahnya lampunya kelap-kelip, ngono saudara. Atau wis padang, ngono gak dirubah, lampunya podo ae gitu saudara. Ya terserah lah. Tapi yang dibacakan Alkitabnya sama kan? Sama ya saudara. Maka saudara ada kodratnya orang Kristen. Maka ini saudara tentang kodrat kita orang Kristen. Amin. Haleluya. Mari kita baca yuk. Ya, Galatia 5 ayat yang ke-25 berkata demikian. Katakan sana apa? Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Saudara, kodrat kita ini sebagai orang Kristen, kita harus hidup oleh roh. Amin. Oleh Roh Kudus. Hidup oleh roh. Karena apa? Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Betul ya saudara? Saya katakan sekali lagi, saya ulang lagi, ini kodrat. Ngerti? Lalu kalau saudara sadar, kalau kita ini orang Kristen harus hidup oleh roh, yaitu Roh Kudus, roh Allah, gitu ya. Maka kita juga harus dipimpin oleh roh. Bagian yang kedua ini dipimpin oleh roh ini saudara, langsung pikiran kita mengarah pada karismatik begitu ya. Oh itu yang pasti sing krungu suara Tuhan ya. Betul kan? Banyak orang lalu menafsirkan dipimpin oleh roh ini berarti Roh Kudus itu berbicara ya, suara begitu pada orang yang mungkin dikatakan peka, gitu ya, bisa mendengar, maka itulah. Jadi kita ini
harus hidup dipimpin oleh Roh. Maka kalau demikian, bagaimana dengan orang Kristen yang lain? Yang mungkin tidak dikenal hal seperti itu. Betul nggak, saudara? Kalau namanya kodrat, maka semua kita, amin, tanpa terkecuali hidup kita ini harus dipimpin oleh Roh. Ayo, untuk menjelaskannya pelan-pelan ya. Kita buka Yohanes pasal yang ke-14. Kita akan banyak bahas di ayat ini, Yohanes 14. Ya, kita baca ayat yang ke-16 dan 17. Yohanes 14, nanti kita banyak di Yohanes 14 ini. Yohanes 14 ayat 16 17. Ya, kita baca ya. 1, 2, 3, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia apa? Yaitu Roh Kudus. Amin. Betul ya? Terus ayat 17. Yaitu apa? Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Berarti kita ini saudara, ini sudah kodrat. Roh Kudus itu ada dalam diri saudara, menyertai engkau dan diam di dalam engkau. Maka saya katakan ini kodrat orang Kristen. Mau saudara bisa bahasa roh atau tidak berbahasa roh, Roh Kudus ada menyertai engkau dan diam di dalam engkau. Sampai sini saudara paham? Paham ya saudara? Nah, kalau saudara sadar, maka kodrat pula seharusnya setiap kita juga hidupnya dipimpin oleh Roh. Mari kita pakai logika sederhana. Saudara percaya Roh Kudus itu penuh kuasa? Dia yang menciptakan alam semesta ini. Benar? Amin saudara? Nah, logikanya. Kalau Roh yang maha kuasa itu tinggal di dalam diri saudara, gitu ya. Logikanya, kalau Anda sakit langsung bisa sembuh. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Betul ya? Betul ya? Betul. Anda minta apa? Roh ini kan yang mencipta segalanya. Seharusnya kan karena roh ini ada dalam diri kita, maka kita ingin apa? Langsung terjadi. Benar? Benar nggak? Saya mau giring saudara supaya ngerti ya kerangka berpikirnya. Paham ya? Tapi faktanya bagaimana? Enggak ya? Enggak ya? Ada yang pakai masker ya, saudara. Cari ini apa? Virus apa? Virus apa? Flu apa? Super flu, ya kan? Buktinya ngono kan? Betul kan, saudara? Betul enggak? Nah, saya kasih contoh saja. Ya kan? Roh itu adalah disebut penghibur. Benar kan? Kalau menghibur berarti saat kita susah, otomatis kita langsung terhibur. Ya Pak ya. Tapi apa kon nangis? Ya kan? Saya mau begini saudara, supaya Anda kerangka berpikir ngerti gitu. Kenapa Anda kok nangis? Kenapa Anda merasa kehilangan? Bahasa Ibrani-nya getun. Apa getun? Karela, nah, gitu karela. Seharusnya Roh Kudus ada dalam diri kita. Betul kan? Ya. Ayo sekarang kita baca Yohanes 14 ayat yang ke-27. Contoh saja tentang damai sejahtera. Oke, ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Kita baca yuk. Lihat baca. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Wah, berarti pesono enggak? Apa? Ada ya? Wah, ada, berarti ada loh. Benar ya? Ada. Terus,
Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Sudah ada ya? Berarti harusnya Anda damai sejahtera loh. Tapi kenapa kata-kata terakhir ada kata-kata apa? Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Berarti ayat ini bisa menerangkan walaupun damai sejahtera itu sudah ada dalam diri kita, kita masih bisa gelisah, kita bisa gentar. Benar kan? Benar ya? Nah, kalau Anda tanya mungkin bingung, apa saya gitu? Kenapa kok bisa? Saudara, ayat yang ini tadi ayat 27. Di atasnya itu jawabannya. Ayat 26. Nah, ayat 26. Kita harus tahu ini, dasar ini penting sekali. Haleluya. Oke. Kita baca ayat yang ke-26, 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, perhatikan, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Dia akan apa? Mengajarkan segala sesuatu. Tirukan saya, mengajarkan segala sesuatu. 1, 2, 3. Lagi. Sing banter, mengajarkan. Ceno saudara iling gitu ya. Jadi Roh Kudus itu, satu, lihat saudara, dia mengajarkan segala sesuatu. Oke? Terus, dan mengingatkan. Kalau tadi apa? Mengajarkan. Lalu yang berikutnya apa? Mengingatkan. Mengingatkan apa? Akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Secara historical, firman ini kan perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Lalu sama murid-muridnya ditulis jadi kitab yang Anda baca. Betul kan? Berarti otomatis Roh Kudus itu mengingatkan tulisan yang ada di Alkitab itu. Sampai sini Anda paham? Berarti di sini saudara tergantung kita. Awakmu diajar gelem ora? Dielingno gelem ora? Berarti ada dua peran dalam diri Anda. Ini kodrat. Ada peran Roh Kudus yang senantiasa, apa saudara? Ingat ya, peran Roh Kudus bukan buat Anda. Gitu. Saya katakan, saya terangkat, saya orang karismatik loh, jadi saya katakan bukan berarti saya anti gitu. Roh Kudus bukan saudara menangis selalu. Ternyata apa saudara? Dia mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan firman Allah padamu. Ngerti? Sekarang kita lihat, baru turun ayat yang ke-27 kan, larangan damai sejahtera sudah kutinggalkan padamu. Jangan gelisah dan artinya, tolong perhatikan, Roh Kudus sudah ada dalam dirimu, damai sejahtera sudah diberikan kepadamu, tolong diingatkan, damai sejahtera sudah ada dalam dirimu. Saat ini yang mau kau ingat itu apa? Ingat berarti tentang apa yang kau pikirkan. Yang kau pikirkan itu apa? Apakah tentang masalah saudara? Apakah tentang penyakit saudara yang harus kemoterapi? Harus mengikuti terapi-terapi yang menyakitkan dan cukup lama? Apakah itu yang selalu engkau ingat, kau bayangkan, kau renungkan tiap hari? Atau engkau mengingat firman Tuhan yang berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa engkau mau mengingat bahwa Tuhan itu menyertai engkau? Paham saudara? Saya percaya Roh Kudus itu berkuasa. Angkat tangan saudara. Amin? Saya percaya Roh Kudus itu pasti akan berbicara. Angkat tangan saudara, percaya? Nah sekarang kita mau dengar enggak? Nah kebanyakan kita itu, seringkali kita berpikir itu hidup dipimpin oleh Roh. Itu adalah mendengar suara. Lalu kalau punya pengertian gini berarti Anda merasa, oh aku tidak bisa mendengar.
yang bisa mendengar pendetaku. Maka saudara akan selalu tergantung pada orang itu. Benar? Bahkan Anda terobsesi dengar itu. Benar nggak? Enggak khotbah pendetaku gak kalau yang khotbah bukan pendeta itu rasanya bukan Tuhan yang ngomong dulu. Ya Pak ya. Benar nggak? Benar kan? Jadi begitu dengar kabar pendeta itu kepleset, saudara, langsung toh saudara, melok limbung nggak? Melok limbung, benar nggak saudara? Dengar ya, saya beritahu pada Anda, kodrat Kristen, Roh Kudus ada dalam diri Anda, dan Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu. Dia mengajarkan. Kau harus menggunakan hikmat, mau diajar, mau dibimbing. Amin, saudara? Dan engkau harus hidup dipimpin oleh Roh. Kita sih punya sikap mental mau taat. Amin. Saya senang, saya tadi enggak kontak sama WL-nya. Saya tadi mau nyanyi lagu itu juga nanti setelah firman. Luar biasa loh. Betul kan? Kita mau taat dan setia. Betul enggak? Jadi saudara, Roh Kudus pasti berbicara pada Anda. Lewat apa? Firman-Nya. Dia selalu mengingatkan apa yang Tuhan katakan. Haleluya. Maka saya mau katakan saudara, hidup dipimpin oleh Roh ini bukan kepekaan. Saya punya istilah sendiri, orang yang mengaku peka, biasanya pekok. Maaf. Gitu kan? Saya pelayanan saya dari awal tahun 91 di pendoa syafaat. Saudara dengar, Anda jadi pendoa syafaat bukan untuk Anda itu peka. Tapi Anda adalah berdoa untuk orang lain. Bersyafaat untuk orang lain. Untuk menyampaikan pesan Tuhan. Bukan ngelantur. Bukan bayang-bayangmu. Tapi adalah pesan firman Tuhan. Haleluya. Karena saya perhatikan orang-orang yang merasa sudah dengar suara Tuhan, bisa dengar suara Tuhan, biasanya nggak bisa diajar. Alias apa? Pekok. Angel itu, tuturane angel. Angel itu tuturane. Karena dia merasa apa? Sudah dengar apa? Jangan tersinggung para pendoa. Apalagi dia bisa melihat, sudah punya karunia penglihatan. Saya tidak menolak. Saya mengakui penglihatan dan nubuatan itu ada. Amin? Haleluya. Tapi dengarin, Anda jangan jadi nabi bagi orang lain sebelum engkau menjadi nabi bagi dirimu sendiri. Kau harus jadi dulu. Diajarkan oleh Tuhan. Ngerti saudara? Diingatkan, lalu engkau kerjakan. Lalu engkau jalani. Alami kesakitan, kesukarannya. Alami engkau harus berjalan, ini benar enggak ya? Ini firman yang Tuhan bilang sama saya ini, lewat petunjuk hikmat firman Tuhan ini benar enggak? Aku lakukan ini benar enggak ya? Benar enggak ya? Engkau harus jalani. Sampai benar-benar engkau temukan, oh iya, ternyata benar. Baru engkau bisa jadi nabi bagi orang lain. Banyak kan bilang, oh percayalah Pak. Masalahmu akan selesai. Tuhan berkata pada saya, masalahmu akan selesai. Dewe utangnya gak tahu bayar. Dia punya kesulitan apa? Masalah keuangan dari dulu, tidak pernah tuntas masalah keuangannya. Saudara jangan ngomong dulu. Kau mau menuntun orang dengan suara Tuhan. Betul nggak saudara? Mau suara Roh Kudus yang tidak jelas. Anda merasa taat. Yang ketok tulisan aja Anda tidak bisa taat, apalagi saudara yang apa? Ayo Pak, saya tanya Pak. Roh Kudus bicara sama saya. Kau ngerti Pak? Percaya? Lu kan masih apa? Benar nggak? Betul kan? Tapi kalau saya tunjukkan, Pak, Yosua 1 ayat 3. Setiap tempat yang kau injak akan menjadi apa? Jelas tulisannya. Anda lihat, yang tulisan aja Anda tidak mau bisa taat, omong kosong. Khotbah ini sepi ya Pak? Sepi.
Khotbah ini sepi kata-kata amin ini. Tapi saudara harus tahu kebenaran ini. Haleluya saudara. Saya katakan sini saudara. Waktu saya datang ke saya harus sampaikan ini. Itu jelas hikmat Roh Kudus katakan, tolong sampaikan ya. Aku nih ngomong tapi gak tahu dirungokno. Malah saya ngomong duduk aku, malah dirungokno. Ngono lho saudara, maksudnya. Haleluya saudara. Malah itu halu jadi Roh Kudus. Ya kan? Kata-kata orang untuk sekedar menyenangkan engkau saja. Engkau malah dengar. Malah kata-kata firman Tuhan, engkau gak mau dengar. Dengar ya, Roh Kudus itu selalu. Siapa yang percaya Roh Kudus ada dalam diri saudara? Angkat tangan saudara, jangan turunkan tangan. Dengar ya, tolong angkat tangan. Sehingga angkat tangan apa? Ragu-ragu dah. Ayo, yang angkat tangan kenapa? Oh dengar, angkat tangan saudara, tinggi-tinggi. Dengar ya. Roh Kudus yang ada dalam diri Anda pasti mengajarkan segala sesuatu. Segala sesuatu. Mau masalah ekonomi kah, mau masalah keluarga kah, masalah keharmonisan kah. Ngerti saudara, mengajarkan segala sesuatu. Dan ia mengingatkan akan apa semua yang kukatakan, firman. Dah. Haleluya saudara. Sekarang masalahnya tinggal saudara mau praktekkan apa tidak. Anda mau jalankan apa tidak. Problemnya itu saudara. Haleluya. Kalau Anda tidak punya dasar pemahaman seperti ini, Anda pasti jadi orang itu saudara. Ini kan gereja GBPS ya Pak. Ada singkatan yang lain loh Pak. Gereja Putar-Putar Surabaya. Pindah. Wah, pendetanya gak peka, pindah. Oh, pendetanya jari peka, tapi enggak, mending. Aku sih pancet melarat aja kan gitu. Jari peka, aku sih sakit, sih cuci darah kayak gitu. Masih gini, betul? Malah pindah, ya kan? Makanya singkatannya beda, bukan GPPS yang asli. Gereja putar-putar, ya putar-putar mall, ya kan? Saudara paham sampai di sini? Sama kasih contoh ya. Ayo kasih contoh. Orang hidup dipimpin roh itu bagaimana? Enak ya? Ibu udah bilang enak. Oke, saya tunjukin. Malah gak enak. 2 Korintus. Ibu bilang enak ya? Oke, saya bilang. 2 Korintus 12 ayat 9. Wah, saya senang interaktif gini saudara. Pas. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Sebelum saya bacakan, ini Paulus, saudara tahu Paulus ya, durapi Tuhan, penuh kuasa, woi penuh kuasa. Sapu tangannya saudara, template ngomong loro, waras. Aku raiso malah wahing kabeh. Ya, saudara. Luar biasa enggak? Oh luar biasa. Paulus itu punya saudara, pengalaman diangkat Tuhan loh. Bahasa Ibrani harpazo, rapture, sama sebenarnya harpazo. Jadi dia pindah, mau ditangkap sama orang, mau dibunuh, tiba-tiba Tuhan mengangkat dia, memindahkan dia, tiba-tiba sudah sampai di belakang rumahnya. Hebat ya? Luar biasa nggak pengalaman Paulus? Luar biasa toh? Oh luar biasa loh. Betul nggak? Tapi Anda lihat, Paulus berdoa. Berdoa untuk apa? Ada utusan iblis. Utusan iblis ini, ya saudara, bisa 3 kemungkinan. Bisa memang demon, iblis yang datang mengganggu dia. Bisa itu sakit penyakit yang sering kambuh. Bisa juga orang-orang yang ya dirasuki dengan kebencian dan apapun. Jadi saudara, itu yang mengganggu dia. Kemungkinan 3 ini. Lalu Paulus berdoa. Betul kan? Sampai 3 kali dia berdoa. Ini ayat di atasnya, ayat 8. Sampai 3 kali dia berdoa. Lalu Tuhan jawab apa? Ayat 9, baca. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru... Oke, stop sampai situ. Saudara lihat jawaban Tuhan, cukup sudah kasih karuniaku. Jadi kamu sudah kuberikan kasih karunia, ya kan? Dapat mujizat ini, dapat ini, dapat ini. Tapi untuk
Iya kan? Doamu ini gak ku jawab. Siapa yang ingin doanya dijawab? Kalau Tuhan putuskan tidak dijawab, nah ini dia. Ini dia. Makanya saudara ada bilang, Pak Moses ini aliran enggak? Teologi kemakmuran enggak? Oh enggak lah. Tapi saya juga enggak mau teologi kemiskinan juga. Ini Mas Anda lihat Paulus. Tuhan putuskan, hamba Tuhan sekali berPaulus saja, doanya enggak dijawab sama Tuhan. Oh pemane Moses. Apalagi Anda. Jadi Anda harus terima ada doamu enggak dijawab oleh Tuhan. Ayo protes orang. Saya mau katakan ini bukan penglihatan saya. No, firman. Ini kisah. Betul enggak? Tuhan sendiri yang bilang sama Paulus. Tugas Roh Kudus apa? Mengingatkan segala yang kuucapkan kepadamu. Nah Tuhan bilang, cukuplah sudah kasih karuniaku padamu. Berarti juga Tuhan bicara pada Anda, kalau Anda berdoa saat ini, ada salah satu atau salah dua atau salah tiga, doa saudara itu Tuhan bilang, cukup sudah kasih karuniaku padamu. Bagaimana responmu? Hatimu. Lawan sebelahmu loh, wajahnya. Nah, belajar ya. Kalau orang dipimpin roh, itu berarti dia mau diajar. Berarti orang diajarkan itu poinnya adalah memahami. Benar? Benar ya? Menghayati. Roh Kudus itu juga mengingatkan. Berarti dia mau diingatkan, dipraktekkan dalam tindakannya. Apa yang sudah diingatkan, ya sudah. Kalau dibilang jangan, ya sudah, patuhi. Benar enggak? Betul? Nah, lihat Paulus. Waktu Tuhan berkata pada dia, cukup sudah kasih karuniaku, dia jawab apa? Sebab, apa saudara? Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi, nah itu kan ajar ini. Roh Kudus kan, Tuhan kan mengajar. Justru kalau kamu tuh masih penyakitmu sering kambuh, kuasaku malah sempurna. Anda protes loh. Iya ya saudara, mikir apa Anda mikir? Coba Anda pikir. Masih stroke, gak waras, justru itu kuasa Tuhan sempurna. Ayo mikirin, protes toh. Protes toh. Tapi kalau Tuhan ajarkan seperti itu, Anda mau terima enggak? Anda mau terima enggak? Kalau Anda tidak mau terima, itulah berarti Anda tidak mau dipimpin oleh roh. Anda sudah hidup oleh roh, tapi Anda tidak mau dipimpin oleh roh. Mengerti? Kembali pada orang-orang yang merasa dirinya peka dengan suara Tuhan. Buktinya begitu kena stroke, wedi mati wongi Pak. Yang kata bisa dengar suara Tuhan kena stroke, saudara putus asa. Berarti saudara dipimpin oleh roh itu bukan tentang karunia rohani, bukan. Haleluya. Amin saudara. Sampai detik ini ku melihat utangku banyak. Ayo yang mau lihat apa? Ayo mau lihat apa? Kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan. Yang kau ingat itu apa? Dulu engkau sakit aja Tuhan tolong. Dulu saat engkau bangkrut Tuhan tolong Anda. Waktu engkau dalam kesusahan Tuhan utus seseorang menolong Anda. Atau kau ingat saat ini, waduh masalah nggak bisa. Mana kau ingat? Belajar dari Paulus ini. Lalu kata-kata Paulus apa? Sebab itu, wah ini jawabannya Paulus kan? Ini orang yang dipimpin orang, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Berarti apa? Aku lebih suka doaku gak dijawab. Ayo piye sampean? Ayo. Bagaimana?
Bisa? Kalau Anda masih protes, berarti Anda belum dipimpin oleh Roh. Meskipun engkau pendeta seperti saya, hamba Tuhan bisa khotbah, bisa ini. Tapi kalau engkau tidak bisa terima, kalau cara doamu itu nggak dijawab oleh Tuhan, engkau masih tidak bisa terima, engkau masih hidup dalam daging. Amin. Supaya kuasa Kristus turun. Kuasa Kristus menurun, wah, tumpang tangan geblak, saudara. Wah. Kalau Anda pulang rasa, puji Tuhan loh. Saya tumpang tangi gembala sidang itu tadi, kerenyang-kerenyang. Haleluya. Hatiku tanan, tadi aku stres, tapi itu puji-pujian, tenang hatiku. Rasanya mau kayak alir, mau masuk gitu. Saya mau katakan, kalau memang Tuhan berkehendak mau melakukan hal yang fenomenal untuk Anda terjadi. Amin. Pasti yang akan terjadi. Tapi masalahnya saudara, Anda pun kalau mengalami sesuatu yang fenomenal, bahkan mujizat yang luar biasa pun, kalau engkau tidak mau taat akan tuntunannya, saudara, sama saja. Di dunia ini tidak ada orang yang pernah mengalami mujizat seperti bangsa Israel yang berjalan dari Mesir sampai Tanah Kanaan. Nggak ada. Benar nggak? Kalau Anda berkata, saya ingin mujizat Tuhan dulu, baru saya mau taat. Belah. Sehingga orang Israel itu mbahai terima mujizat. Tapi ya saudara, kepala batunya luar biasa. Iku rajane wong pekok itu. Sudah jelas. Bahkan suara Tuhan itu mereka dengar. Bahkan wujud Allah itu mereka lihat dalam bentuk tiang awan, tiang api. Kasih karunia bagaimana? Saudara pernah dulu Allah wujudnya tiang api menyertai dhuwure motor ngono? Ka ono lho. Anda tidak dapat kasih karunia seperti itu. Orang Israel dapat kasih karunia seperti itu. Ya kan? Nyebrang lautan dibelah, nyebrang kali dibelah. Andai God taunya atau belah, God gak tahu. Tapi Anda lihat loh, di bawah tiang awan, tiang api, mereka buat patung lembu emas. Tahu nggak, saudara? Maka saudara, mari saat ini, mari kita mau belajar. Amin. Haleluya, saudara. Siapa yang mau diajar? Tak terus ayat 10. Karena itu aku senang dan apa? Rela penyakitku kambuh lagi. Loh, apa sih? Semua maunya sakit sembuh. Nah kan Paulus kan bilang gini, dia rela dalam kelemahanku. Berarti kalau utusan iblis itu bentuknya adalah sakit penyakit, berarti dia kalaupun penyakitnya kambuh lagi, dia akan apa? Ya rela lah. Nek lambungnya kumat, ya tuku Nexium meneng, ngono lah kan gitu kan. Bagi punya penyakit lambung pasti tahu obat ini kan. Ya wah pasti begitu lah. Betul nggak saudara? Kalau saudara jantung Anda kumat, ya wis lah minum obat iki dek nang lidang. Ya ngono lah. Rela enggak? Delon sebelahmu rela ora? Rela di dalam kelemahan karena doa nggak dijawabkan. Di dalam apa siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku. Ini perkataan siapa? Paulus. Tapi sudah jadi apa firman Allah. Berarti kalau Anda lemah, Anda pasti akan kuat. Itu firman Allah. Ini yang Tuhan ingatkan pada dirimu. Anda merasa lemah saat ini. Oh iya, saya masih sakit, Pak. Oh iya, saya gini. Tapi Anda percaya Anda pasti kuat? Nanti nggak, saudara? Oke. Siapa yang mau diajar oleh Tuhan? Mau mengingat perkataan Tuhan? 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Ya. Lu tak pikir khotbahku met 30 menit, ya, suwi. Enggak apa-apa ya, Pak? Enggak ada kebaktian lagi kan? Los, oh? Gas, oke. Kalau Anda lapar, aku ya luwe padha ae. Ya, lihat ini. Lihat ini ya. Roh Kudus, dia akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan apa yang ku katakan kepadaku.
Dan Tuhan berbicara lewat firman-Nya pada Anda. Berarti sedang mengingatkan saudara. Betul? Coba apa yang Tuhan ingatkan? Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tak, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah. Nah, Tuhan ingatkan dalam hidup ini, orientasilah pada yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu adalah sementara. Kalau Anda lihat masalah, Anda harus yakin masalah itu adalah sementara. Amin? Ya saudara, waktu Anda sakit kelihatan enggak? Kelihatan toh? Kelihatan toh? Lalu Anda berdoa. Lalu Anda disembuhkan Tuhan. Puji Tuhan. Anda percaya Allah itu dahsyat. Dan terjadi mujizat kesembuhan. Saudara, saya pernah dibilang, katakan, oh mujizat sudah nggak ada. Ya oke lah, karena kau mungkin belum melihat. Tapi saya pribadi, saya pernah melihat real. Pada saat kakarnya Benny Hinn tahun berapa itu ya? Di Jakarta itu. Saya kan datang di Ancol. Ada yang hadir di sini? Lah aku delok dewe loh. Nang ngarepku iku orang stroke ini. Orang tua. Mungkin. Lagi puji-pujian itu, ya. Keluarganya lagi kusuk ikut puji-pujian gitu. Ini lagi di kursi gitu. Saya maaf ya, ini ngiler. Ada yang loh, iku loh so ngadeg saudara. Set ngadeg. Cecek lalu lompat-lompat. Suserin delok semaput. Anak-anaknya itu saudara langsung, Yesus, langsung wah. Begitu. Aku ndelok dewe. Kau ono sing dongakno. Kau ono sing tumpang tangan, kuasa Tuhan bekerja. Amin. Betul enggak, saudara? Betul enggak? Tapi saya mau tanya. Begitu jadi mujizat, kelihatan enggak? Kelihatan toh? Tapi Tuhan bilang, jangan perhatikan yang tidak. Nah ya, benar toh? Berarti kalau yang kelihatan ini hanyalah apa? Berarti sudah sembuh, itu hanyalah. Anda kok tidak bisa terima sih? Benar enggak? Anda miskin, Anda berdoa, percaya Tuhan pasti memberkati Anda. Lalu Anda akan diberkati Tuhan. Lalu tabunganmu sampai 100 miliar. Puji Tuhan, Allah itu dahsyat. Tapi saya mau tanya, itu kelihatan enggak? Tuhan ajarkan apa? Jangan perhatikan yang kelihatan yang sementara. Perhatikan yang tidak. Lalu ada teman kongsimu, saudara, ciak uang saudara, hilang 60 miliar. Iya. Pak Ese ngomong masih ada 40 ya Pak. Sampean kurang duit samono. Nek ngomong ngono, tapi sing ngrasakno ya kan. Sing ngrasakno ae saudara, betul enggak saudara? Betul enggak saudara? Nah, berarti kalau Anda itu masih getun, masih marah, masih stres, masih kecewa, masih begini, berarti Anda itu masih dipengaruhi yang kelihatan. Amen. Begitu penyakitnya kambuh, wes gak gang gereja. Wah, jadi skeptis. Yang mau didoakan, mari, angkat tangannya. Jadi ngono ya, saudara. Ya, saudara. Saudara paham sampai sini, saudara? Mengerti ya? Saudara tahu nggak, Galatia 5 ini, ayat 25 tadi, kalau saya memberikan contoh lagi yang bagus, ada ayat 22 di atasnya. Tolong bacain. Galatia 5:22, tentang apa itu saudara? Buah roh. Betul tidak? Buah roh. Ayo kita baca, 22, 23, 1, 2, 3. Tapi buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dengar ya, ini buah roh itu bukan karena saudara kesambar beledek, langsung Anda setia, ora. Tahu nggak apa konteksnya ini saudara? Di saat sebenarnya Anda itu sakit hati, Anda kecewa, betul kan? Tapi Anda tetap sukacita.
Apa aku langsung sambil bedek nandang guyung-guyung? Enggak, berarti Anda ku gendeng nek ngono iku. Ya berarti konslet, pedot, tekanan di otak berlebihan, akhirnya pedot guyang-guyu dewe. Bukan itu, bukan itu. Tapi artinya apa saudara? Anda mengkondisikan diri Anda. Ya kan? Hati Anda. Berarti Anda mulai konsentrasi, Anda mulai memilih mana yang harus kau pikirkan, yang harus kau ingat. Amin. Saya punya istilah saudara. Semua di sini orang beriman. Saya dengar ya. Orang yang beriman itu bukan yang ngomong amin ini banter. Ngerti ya? Tapi saya punya istilah sih. Orang yang beriman adalah identik dengan orang yang ahli. Setuju nggak? Wah, ahli? Menurut saya begitu. Ahli sesuatu kan? Ahlinya apa? Ahli untuk memilih, menetapkan mana yang prioritas, mana yang harus diabaikan. Pikiran mana yang harus kurenungkan, ucapan apa yang harus kuucapkan setiap hari dan kurenungkan pagi, siang, malam, itu yang kupilih untuk kurenungkan. Orang beriman. Jadi buah roh ini tentang apa, saudara? Tentang sebuah sikap dari dalam diri Anda. Apapun yang terjadi. Harusnya aku nih ngamuk, ya kan? Ketemu orang yang ciak duitmu, saudara. Tapi Anda harus tetap mempunyai kemurahan. Betul enggak, saudara? Anda punya peluang untuk berbuat dosa. Peluang untuk ciak duit. Tak kira, saudara. Ya kan, saudara? Anda bendahara nih, Anda kasire, Anda akuntingi. Wih, enak itu, ya kan? Anda auditori. Wih, enak kan, Pak? KB bosnya percaya sama Anda. Wah, mudah. Wih, gak usah kakek, ya kan? Duit misalkan, jari gitu, sekitar 400 juta gitu. Di Joko, yes. 3, 5, ketok gak, saudara? Nah 10 juta Joko 5 ketok, rek, kan gitu. Nah, 500 miliar. Joko 5 juta ketok enggak? Dengar ya. Buah roh. Berarti Anda dipimpin oleh roh. Roh itu bilang, itu bukan duitmu. Janganlah engkau mencuri. Lalu dia nurut, dipimpin. Makanya dikatakan dia punya penguasaan diri. Amin, saudara? Saya undang pemain musik. Haleluya. Saya ingin bacakan ayat yang terakhir. Yosua ayat 21. Yosua 21 pasal 21 ayat 45. Saudara percaya Roh Kudus itu mengingatkan, amin? Mengingatkan semua perkataan Tuhan. Betul? Maka siang hari ini Tuhan juga mau mengingatkan. Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Amin. Haleluya. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Saudara, saudara, Yosua 21 ayat 45 ini adalah sebuah puncak kegenapan. Kegenapan dari apa yang Tuhan janjikan mulai dari Abraham. Ya saudara, tanah Kanaan belum terbentuk. Ya kan? Sosiologi belum terbentuk di sana. Masih berubah. Tuhan berkata, kau lihat itu, setiap tanah itu. Ya kan? Kau lihat itu. Jalanilah itu. Karena itu yang kau lihat akan menjadi milik. Aku akan menyertai engkau. Keturunanmu akan banyak.
Nah, lihat di sini. Dan pada saat Tuhan berkata demikian pada Abraham, ini kitab Kejadian pasal 15, mau saya dibuka. Di ayat itu pun juga bilang, tapi nanti keturunanmu akan pergi ke negeri asing. Dan mereka akan menderita selama 450 tahun. Anda lihat ya, Tuhan itu menjanjikan, tapi juga Tuhan sudah tahu kesulitan itu. Saya percaya Tuhan berjanji untuk Anda semua. Amin. Dan Tuhan berjanji pasti akan menggenapinya. Camkan ya saudara, Tuhan juga sudah tahu sebelum janji itu digenapi, engkau akan menghadapi rintangan. Benar enggak? Akan menghadapi rintangan. Harus masuk 450 tahun menderita di Mesir dulu. Abraham turun ke Ishak, Ishak turun ke Yakub, Yakub punya anak 12, lalu Yusuf itu membawa orang Israel masuk kemana? Mesir. Menderita di sana. Lalu kembali saudara pada apa? Musa. Di Musa diulangi lagi. Berkata lagi Tuhan kepada umat Israel di Mesir, aku akan membawa engkau ke tanah perjanjian, seperti yang kukatakan pada leluhurmu, nenek moyangmu. Betul enggak? Aku akan menyertai engkau. Berjalani selama 40 tahun. Banyak kejadian demi kejadian. Ada ketaatan, ada pemberontakan juga. Benar kan? Benar kan saudara? Ada kematian, ada kesakitan, ada perjuangan di sana. Berat enggak? Sampai saudara di tepi sungai Yordan, kembali pada Yosua, Tuhan ingatkan kembali, aku akan menyertai engkau. Seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai engkau. Lalu Yosua harus menghadapi jelas tembok Yeriko, yang dia sudah tahu isinya apa. Dia sudah tahu karena 40 tahun sebelumnya dia sudah mengintai. Dia tahu ukurannya, kehebatan orang-orang di Yeriko itu. Dia sudah tahu. Kalau dia hanya melihat, ya, dia tidak mau mengikuti apa yang diingatkan oleh Tuhan. Setiap tempat yang kau injak akan menjadi milikmu. Kalau dia hanya lihat dirinya sudah usia 80 tahun, pasti sudah tua. Benar kan? Benar kan saudara? Oh, beda loh. Yosua tidak mudah loh. Waktu dia terima itu saudara, tongkat itu dari Musa, nggak gampang loh. 40 tahun lalu Yosua mungkin bisa tegar berkata, 10 pengintai berkata yang negatif, dia bisa berkata yang positif. Tuhan pasti menyertai aku. Karena itu masih ada apa? Musa. Kelihatan dipakai Tuhan luar biasa. Prestasi Yosua mana? Belum ada. Berat kan saudara? Tak mudah, apa dia sudah tua. Dan dia sudah tahu masalahnya. Orang Israel mungkin belum tahu masalahnya. Yosua sudah tahu. Ukuran orang-orang udah tahu. Gampang gak itu saudara? Tidak gampang. Maka saat ini saudara, dengar. Anda mau hidup dipimpin oleh roh? Anda hidup dipimpin oleh roh itu bukan Anda merasakan fenomenal saat ibadah. No. Bukan itu. Kalau Anda hanya ingin konsentrasi, datang ditumpangi tangan, geblak, dan gini, Anda ingin merasakan hanya berhenti sampai di situ saja, saudara. Lalu sebaliknya, engkau yang kau ingat adalah, waduh, kolesterolku dhuwur. Waduh, tagihan tanggal piro iki. Waduh. Harus bayar bunga bank ya. Lihat gini datanya, waduh. Omsetnya gak nutut ya. Cash flow-nya jelek. Wah, yang Anda ingat apa saat ini? Anda lihat, saya bacakan Yosua 21 yang 45. Terbukti yang Tuhan janjikan digenapi. Amin. Ayo bangkit berdiri semua. Haleluya. Dengar saudara, kodrat ini. Kita hidup oleh roh. Karena roh Allah ada dalam diri kita. Amen. Memang benar tidak langsung saudara berdampak pada diri Anda. Anda harus menghadapi real. Apa yang kau lihat menakutkan, yang kau rasakan tubuh itu mungkin sangat membuat engkau menderita. Real. Tapi dengarkan, saat ini Roh Kudus itu bilang pada Anda, dia selalu mengajarkan pada Anda segala sesuatu. Dia pasti akan mengajarkan, berarti tidak pernah membiarkan engkau.
Dia pasti akan memberikan engkau hikmat, petunjuk, pasti. Masalahnya sekarang, Anda mau nggak diajar? Kadang diajar kan harus disiplin, benar kan? Kadang diajar, saudara harus berani apa? Untuk apa? Melangkah. Benar nggak? Dan saudara tahu, maaf ya berdiri, saya ajak saudara berdiri ya. Anda tahu nggak Yosua pada waktu apa yang dilakukan dia? Dia sadar, dia tahu masalahnya, dan dia tahu kapasitas dia, kekurangan dia, ketidakmampuan dia. Maka dia hanya apa? Mau mengikuti petunjuk Tuhan, bagaimana melangkah. Apa yang dilakukan oleh Yosua? Yosua memang panggil seluruh tentaranya, tapi bukan bicarakan tentang strategi perang, bukan perang secara fisik, tapi apa yang dilakukan? Tabut Allah berjalan, diatur dulu di depan. Amin. Hadirat Allah, kedekatan dengan Allah, keintiman dengan Allah. Amin. Nyeberangi sungai Yordan, terbelah sungai itu. Karena apa? Tabut Allah didahulukan. Saudara, saat ini juga, Anda percaya janji Tuhan akan digenapi? Yes. Tidak satu pun yang tidak ditepati. Semua ditepati. Anda mau? Yes. Ya, tabut Allah harus dibereskan dulu dalam hidup Anda. Tempatkan dalam hidup Anda dengan benar. Dan Anda tahu nggak? Yosua mengikuti. Itu cara Tuhan. Setelah nyebrang sungai Yordan, Tuhan perintahkan apa? Buat pisau dari batu. Laki-laki semua sunat. Udara, kono pisau bedah, bayang mau, Pak. Gaya watu. Nggak ada pereda rasa sakit. Ya kan? Kono antibiotik. Iso infeksi. Saya baca literatur orang-orang dulu kalau sunat seperti begitu, bisa 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan itu baru sembuh. Berarti 1 bulan itu mereka sudah merintih kesakitan. Anda tahu nggak? Kayak kira itu mikir melaku nang mall, ada melaku kawan. Kerjanya paling make kipasi. Aduh make kipasan ngono tok. Apa saudara? Menderita kan? Rela daging mati. Rela daging mati. Mau nggak? Itu cara Tuhan. Mau nggak? Jangan Anda hanya dengar suara pernyataan Tuhan sampai direkam. Suatu bilang, oh kamu gini. Tapi saudara, ada dosa, Anda tidak mau hilangkan. Gak bisa. Ketaatan. Taat dan setia. Lalu menghadapi tembok Yeriko. Dikelilingi. Piye iso roboh. Bagi Anda apa? Jalani aja perintah Tuhan. Ikuti saja. Dari firman Tuhan ikutin. Walaupun saat engkau taat, tidak langsung mendatangkan hasil. Tapi Anda mau tetap taat. Anda mau tetap melakukannya. Saat Anda taat, masalahmu tetap sama. Penyakitmu tetap sama. Anda tetap cuci darah. Anda tetap kemo. Tapi Anda mau tetap menjalankan itu. Kalau Tuhan perintahkan Anda untuk mengampuni, kau berikan pengampunan. Walaupun penyakitmu belum disembuhkan. Lakukan. Amen. Maka dengan cara Tuhan, tembok Yeriko itu runtuh. Angkat tangan saudara. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya.